Halo teman-teman, jumpa lagi di Room Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Unstoppable yang rilis pada tahun 2018 yang dibintangi oleh Ma Dong-seok dan aktris cantik Seo Jin Hyo juga aktor Kim Soo-oh. Seperti apa keseruan ceritanya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dong-sil bersama temannya yang bernama Chong-sik sedang bekerja sebagai supplier ikan. Selanjutnya, di tengah pasar terlihat Bos Kang yang bekerja sebagai pengelola pasar sedang memukuli salah satu pedagang yang belum membayar iuran. Bos Kang juga mendorong dan mengancam agar segera membayar. Melihat Bos Kang, Chong-sik menggerutu kepada Dong-sil karena Bos Kang juga belum membayar upah mereka. Tak lama setelah itu, Dong-sil mendapatkan telepon dari seseorang yang mengajaknya bertemu. Lalu mereka pun bertemu. Orang itu adalah ketua park dan rekannya yang seorang pebisnis di dunia perikanan. Ternyata mereka sedang menawarkan investasi kepiting raja kepada Dong-sil. Namun, Chong-sik melarangnya karena Dong-sil ini selalu kena tipu dalam bisnis berinvestasi. Namun setelah melihat barang dan diberi penjelasan, ia dan Chong-sik menerima tawaran bisnis itu. Scene selanjutnya terlihat seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah restoran dan panti jompo. Ternyata wanita itu adalah istri dari Dong-sil yang bernama Jisoo. Dia bekerja di dua tempat itu demi mendapatkan uang tambahan. Saking sibuknya Jisoo baru sempat makan malam ketika perjalanan pulang bersama Dong-sil. Di saat yang sama juga, Dong-sil menceritakan mengenai investasi kepiting raja. Namun Jisoo langsung memarahi Dong-sil karena mereka sudah sering ditipu sebelumnya. Di tempat lain, terlihat sekelompok gangster tengah memukuli seorang bapak-bapak di sebuah apartemen. Kelompok gangster tersebut dipimpin oleh orang yang bernama Gi-tae. Gi-tae adalah seorang rentenir yang memiliki bisnis perdagangan wanita. Karena si bapak tidak dapat membayar hutangnya, Gi-tae berencana membunuhnya dan membayar hutang dengan asuransi kematian. Tidak lama kemudian, anak perempuan si bapak baru saja pulang dari bekerja. Melihat kecantikan anak si bapak, Gi-tae langsung tertarik. Lalu, ia pun membawanya untuk dijual. Di perjalanan pulang, supir Gi-tae tak sengaja menabrak mobil yang dikendarai oleh Dong-sil. Dong-sil pun langsung turun dan memeriksa keadaan mobilnya. Melihat mobilnya penyok, Dong-sil lalu meminta supir Gi-tae untuk keluar. Bukannya keluar, supir itu malah mengajak Dong-sil untuk berdamai saja, lalu melemparkan beberapa uang ke arah Dong-sil. Hal itu ia lakukan karena di dalam mobil mereka ada gadis yang mereka culik tadi. Karena tak terima Dong-sil diperlakukan seperti itu, Jisoo yang melihat langsung keluar dan memarahi supir Gi-tae itu. Melihat Jisoo yang begitu cantik, Gi-tae langsung tertarik. Gi-tae langsung turun dan menghajar supirnya serta menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Dong-sil dan istrinya. Keesokan harinya, Dong-sil mendatangi Bos Kang lalu meminta bayaran untuk ikan-ikan yang sudah ia suplai. Bos Kang memberikan uang, namun hanya setengahnya saja. Setelah itu, Dong-sil bertemu Chong-sik di sebuah minimarket. Di sana Chong-sik berkeluh kesah mengenai gajinya yang juga dipakai untuk investasi kepiting raja. Ia pun menduga kalau mereka sedang ditipu lagi. Tak lama kemudian, ketua park menelepon Dong-sil lalu mengatakan kalau kapal yang membawa kepiting mereka sedang ditahan oleh pihak yang berwenang di Cina. Karena kapal itu telah melewati wilayah Cina. Mendengar ketua park, Dong-sil merasa gelisah dan menganggap kalau ia telah ditipu dan bingung bagaimana cara mengatakannya kepada istrinya. Malam harinya, untuk merayakan ulang tahun Jisoo, Dong-sil mengajak Jisoo ke sebuah restoran mewah.
Jisoo yang menganggap Dongsil hanya membuang-buang uang lalu marah. Jisoo kemudian mengatakan, haruskah kita bercerai agar properti yang mereka miliki tidak disita oleh pihak bank. Dongsil langsung menolaknya sambil menyampaikan kalau ia telah berinvestasi kepiting raja sebesar $100.000 dari hasil pinjaman. Mendengar hal itu, Jisoo langsung marah besar karena hutang mereka yang sebelumnya belum lunas. Bahkan, Jisoo pun langsung meninggalkan restoran itu saat Dongsil menyiapkan kue ulang tahun. Sesampainya di rumah, Jisoo lalu merasa bersalah ke Dongsil. Lalu ia menyuruh Dongsil agar segera pulang. Ketika sedang menunggu Dongsil, tiba-tiba muncul beberapa anak buah Gitae dan menculik Jisoo. Dongsil yang sudah sampai di rumah, kebingungan melihat kondisi rumah yang sudah acak-acakan. Ia pun beranggapan kalau telah terjadi sesuatu terhadap Jisoo yang hilang. Keesokan harinya, Dongsil langsung melapor ke pihak kepolisian. Polisi juga memperlihatkan rekaman CCTV yang tidak merekam kejadian itu, karena memang telah dirusak oleh anggota Gitae. Saat berada di luar kantor polisi, ia pun menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kalau Jisoo ada padanya. Bahkan, si penelpon itu juga mengancam akan membunuh Jisoo jika Dongsil melaporkan lagi kepada polisi. Ternyata, penelpon itu adalah Gitae. Lewat telepon, Gitae lalu meminta bertemu Dongsil di sebuah restoran. Sesampainya Dongsil di sana, ia agak sedikit kebingungan karena Gitae tidak ada di sana. Tak lama kemudian, Gitae menelpon lagi lalu menyuruh Dongsil untuk membuka tas yang ada di hadapannya, yang ternyata berisikan uang yang sangat banyak. Gitae mengatakan kalau itu adalah harga dari Jisoo yang dibeli. Gitae mengatakan tak datang karena Dongsil membawa temannya ke sana. Merasa heran, Dongsil langsung mengamati sekitarnya. Saat ia melihat pria berjas yang menelpon masuk ke mobil, ia langsung mengejar orang tersebut. Lalu ia dan Chongsik mengejarnya. Saat mereka mengecek, ternyata orang itu bukan si penculik. Lalu, Dongsil membawa tas berisi uang itu dan diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti. Saat berada di kantor polisi, Dongsil melihat kalau ternyata banyak foto-foto korban wanita yang hilang. Setelah melihat itu, ia pun yakin kalau ia tidak bisa berharap banyak kepada polisi. Lalu ia pun memutuskan untuk mencari Jisoo dengan tangannya sendiri. Karena itu, ia butuh uang untuk mencari Jisoo. Ia pun langsung mendatangi bos Kang untuk menagih sisa bayaran ikannya. Bukannya membayar, si bos Kang malah menyuruh anak buahnya untuk mengusir Dongsil. Namun dengan mudah, Dongsil menghajar semua anak buah bos Kang. Sampai-sampai bos Kang harus dengan terpaksa memberikan semua sisa uang Dongsil. Setelah mendapatkan uang, Dongsil dan Chongsik pergi mendatangi seorang detektif bernama Bir. Lalu Bir pun menjalankan tugasnya untuk mencari informasi melalui CCTV restoran kemarin. Ia melacak plat kendaraan orang yang membawa uang itu, lalu mereka pun mendapatkan data bernama Choi Man-sik. Mereka bertiga langsung menuju ke rumah Choi Man-sik. Setelah menginterogasi Choi Man-sik, ternyata mereka menemukan bahwa bukan ia pelakunya, karena mobil itu sudah ia jual di tempat judi. Dongsil, Chongsik, dan Bir lalu langsung menuju ke tempat tersebut untuk menanyakan langsung kepada pemilik tempat. Mengira mereka detektif, si pemilik tempat langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mengusir mereka. Bir yang sok jagoan langsung menyuruh Dongsil dan Chongsik untuk diam saja, karena dia sendiri yang akan menghajar mereka semua. Bukannya heroik, si Bir yang konyol malah dihajar habis-habisan. Melihat hal itu, Dongsil langsung turun tangan dan menghajar mereka satu persatu dengan mudah. Hingga akhirnya si pemilik tempat harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Ketika pulang,
Bir heran dengan kekuatan Dongsil dan menganggap kalau Dongsil bukanlah orang sembarangan. Dan ternyata benar setelah diberitahu oleh Chonsik kalau Dongsil adalah mantan gangster yang bisa menumbangkan seekor sapi hanya dengan sekali pukul. Bahkan ia pernah membunuh orang hanya dengan mata tertutup. Chonsik juga menambahkan kalau si penculik telah mempermainkan orang yang salah. Setelah itu, mereka langsung mencari informasi yang telah diberikan si bandar judi tadi ke sebuah hotel. Namun itu sia-sia karena pemilik hotel sudah berganti. Setelah itu, Dongsil lalu pergi ke kantor polisi setelah mendapatkan kabar kalau polisi menemukan mayat yang mirip dengan ciri-ciri Jisoo. Namun setelah Dongsil melihat foto-fotonya, itu bukanlah Jisoo, tapi ternyata foto korban penculikan yang telah hilang 2 tahun yang lalu. Esok harinya, Bir mendapatkan informasi mengenai seorang suami yang telah menyerahkan diri kepada polisi karena telah menjual istrinya kepada penculik yang sebenarnya adalah Gitae. Lalu mereka pun langsung mendatangi dan menginterogasi orang tersebut. Orang itu mengungkapkan penyesalannya yang telah menjual istrinya kepada Gitae. Lalu ia memberikan buku petunjuk kepada Dongsil. Lalu beberapa saat kemudian orang itu bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gedung. Setelah itu, Dongsil lalu mendatangi alamat yang ada di buku itu. Lalu dia bertemu seseorang yang ternyata itu adalah supirnya Gitae yang bertemu dengannya saat itu. Dongsil pun langsung membawanya ke kantor Bir untuk diinterogasi. Dan ternyata hal itu diketahui oleh Gitae oleh rekaman CCTV. Gitae lalu langsung menelpon Dongsil dan mengancamnya ia akan membunuh Jisoo jika Dongsil tidak segera membunuh supirnya agar tidak membocorkan semua rahasianya. Melihat Jisoo terancam, Dongsil pun langsung menuruti dengan mencekik supir Gitae menggunakan selotas tali. Melihat supirnya mati, Gitae lalu tidak jadi membunuh Jisoo, lalu meminta Dongsil agar segera mengembalikan uang yang kemarin ia berikan untuk ditukar dengan Jisoo. Setelah video call berakhir, Bir dan Chonsik panik karena Dongsil telah membunuh orang itu. Namun dengan santuinya ia menampar pria tersebut yang ternyata tidak mati, melainkan hanya dibuat pingsan dengan cara menekan nadi di lehernya. Orang itu langsung membocorkan semua rahasia Gitae. Setelah itu, Bir dan Chonsik menyamar menjadi jaksa untuk mengambil uang di kantor polisi. Sedangkan Dongsil menunggu di luar ruangan. Namun apesnya, rencana mereka tidak berjalan lancar dan diketahui oleh petugas kepolisian. Mengetahui penyamaran mereka telah dibongkar, Dongsil lalu meledakkan salah satu mobil polisi agar dapat mengalihkan perhatian semua polisi. Hingga akhirnya mereka berhasil membawa tas itu kembali. Di waktu yang sama, Gitae sedang memukuli satu anak buahnya yang telah mencoba memperkosa dagangannya yang cantik dan mahal. Melihat kondisi sepi, Jisoo dan korban lain berniat kabur melalui jendela. Tetapi hanya Jisoo saja yang berhasil lolos. Saat di perjalanan ke kantor polisi, tiba-tiba menjadi sangat macet, sehingga Jisoo memutuskan untuk berlari saja ke kantor polisi. Namun saat sudah sampai di depan kantor polisi, tiba-tiba Gitae dan anak buahnya datang untuk membawa Jisoo kembali. Di lain tempat, terlihat Dongsil telah sampai ke markas Gitae. Tanpa basa-basi, ia pun langsung membantai semua orang yang menghalanginya. Setelah itu, muncul satu anak buah Gitae yang bertubuh besar dan membuat Dongsil sedikit kewalahan. Namun akhirnya, Dongsil dapat membalikan keadaan dan meng-KO orang itu. Saat Dongsil ke kamar, ia menemukan jendela terbuka dan yakin kalau Jisoo telah melarikan diri. Setelah itu, ia pun bergegas mencari Jisoo menggunakan sebuah mobil.
Sementara itu, terlihat kalau markas Gitai telah dikepung oleh polisi karena laporan Bir dan Chongsil. Ketika di perjalanan, mobil Dongsil lalu berhadapan dengan mobil Gitai yang sedang membawa Jisoo. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di awal, Dongsil terlihat sangat bernafsu menabrak mobil Gitai. Namun setelah mengetahui istrinya ada di dalam, ia pun menjadi agak menahannya. Dan akhirnya mobil Gitai hampir menabrak pembatas jalan yang kemudian dihentikan oleh mobil Dongsil sehingga mengakibatkan mobil Dongsil terguling ke jurang. Gitai yang sangat emosi lalu menghampiri mobil Dongsil dengan membawa sebuah kapak. Lalu mencoba menghancurkan mobil Dongsil. Saat Gitai lengah, Dongsil lalu menariknya ke dalam mobil lalu menghajarnya sampai babak belur. Sampai-sampai ia terpental keluar dari mobil. Setelah itu, Gitai ingin menikam Dongsil namun dapat ditepis. Tangan Gitai dipatahkan lalu dihabek menggunakan tinju super yang membuatnya KO. Lalu setelah itu, polisi India baru datang ke TKP. Berita penggerebekan markas perdagangan wanita pun disiarkan di TV dan Dongsil menjadi terkenal karena dikabarkan bahwa ia adalah orang yang paling berpengaruh dalam memecahkan kasus tersebut. Di ending film ini memperlihatkan berita mengenai kepiting milik Dongsil dibebaskan oleh pemerintah Cina. Lalu film ditutup dengan memperlihatkan Dongsil yang sudah sukses dengan restoran King Crabs-nya. Itu tadi alur cerita film Unstoppable. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Sampai bertemu di alur cerita selanjutnya.